Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Afardul Lubis dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dengan menjelaskan sedikit dari pengertian majaz mursal dan juga karakteristik dari majaz mursal. Oke, sebelum kita mengetahui dari pengertian majaz mursal, kita harus mengetahui dulu apa itu majaz. Majaz ini adalah penggunaan kata atau kalimat kiasan yang tidak merujuk pada makna harfiah, yang dimana tidak makna sebenarnya. Kalau kita sudah mengetahui dari pengertian majaz, baru kita masuk ke pengertian majaz mursal. Jadi majaz mursal adalah majaz dalam ilmu balaghah atau dalam ilmu bahasa Arab yang menggunakan suatu kata bukan pada makna aslinya, gitu. Karena apa? Karena adanya hubungan atau alaqah selain hubungan keserupaan atau bukan persamaan seperti pada isti'araf, serta di dalamnya itu terdapat qarina atau petunjuk yang dimana ini bisa menghalangi pemaknaan secara hakiki atau secara hakikat. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui dari pengertian majaz mursal, jadi kita sudah gampang untuk mencari tahu di dalam Al-Quran itu apa contoh-contoh dari majaz mursal. Oke, bisa kita masuk ke karakteristik majaz mursal. Nah, sama juga seperti ini tadi. Sebelum kita mengetahui karakteristik dari majaz mursal, kita harus mengetahui ini apa sih karakteristik itu. Jadi karakteristik itu adalah ciri atau sifat atau kualitas khusus yang melekat pada seseorang, bisa jadi pada objek dan bisa jadi pada fenomena tertentu yang dimana ini membedakannya dengan yang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan karakteristik. Oke, di sini saya mengambil 5 saja karakteristik dari majaz mursal. Sebenarnya banyak, cuman saya ambil cuma 5 saja. Yang pertama, menggunakan kata yang tidak dimasukkan pada makna hakikinya. Seperti ini sama kayak tadi. Nah, yang kedua, memiliki hubungan atau alaqah. Alaqah itu hubungan ya antara makna hakiki, makna aslinya dengan makna majazi atau makna kiasan yang mana bukan hubungan keserupaan gitu. Nah, yang ketiga, adanya qarinah atau petunjuk yang dimana ini menunjukkan bahwa makna yang dimaksud bukan makna sebenarnya, bukan makna aslinya gitu. Yang keempat, tujuan dari karakteristik ini adalah untuk memperindah bahasa, memperjelas makna dan juga menegaskan pesan gitu. Nah, yang terakhir adalah ini banyak kita temui di dalam Al-Quran dan juga hadis serta karya sastra Arab. Nah, teman-teman ini sudah mengetahui pengertian dari majaz mursal dan juga karakteristik dari majaz mursal. Nah, jadi kita masuk nih ke contoh. Kita lihat dalam Al-Quran aja. Kalian mungkin teman-teman sudah mengetahui, sudah pernah dengar ayat ini, was'alil qaryah. Nah, ini mana artinya? Tanyakanlah kepada negeri itu. Oke. Jadi, yang dimaksud dari ayat ini adalah bukan tanyakanlah kepada negeri itu, akan tetapi apa? Tanyakanlah kepada penduduk negeri itu. Gitu. Penduduk negeri itu. Oh iya, saya lupa mengatakan bahwasanya di majaz mursal ini kita dapat simpulkan dengan kata lain bahwasanya suatu kata di majaz mursal itu bisa dipakai untuk menjelaskan makna lain yang mungkin memiliki hubungan tertentu. Contohnya itu ada yang pertama karena sebab akibat pertama. Yang kedua itu karena adanya bagian kehidupan. Yang ketiga ada tempat dan juga isi. Dan yang terakhir lain sebagainya. Nah, jadi apa yang saya katakan ini berhubungan dengan ini. Yang ini katakanlah tanyakanlah kepada negeri itu. Yang dimaksud dengan ini bahwasanya tanyakanlah kepada penduduk negeri itu. Nah, jadi di sini di kalimat negeri itu dikatakan sebagai tempat, sedangkan nanti yang saya katakan tadi penduduk itu sebagai isi atau sebagai penghuninya. Yang saya katakan tadi kan ada tempat dan isi kan. Nah,
Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah tanyakanlah kepada penduduk negeri itu. Toh kita nggak bisa menanyakan kepada negeri kan? Gimana? Tanyakan kepada negeri itu. Gimana ya negeri? Gimana negeri kita mau nanya? Nah, pasti kita tanya kepada penduduk negeri itu. Nah inilah yang dikatakan dengan majlis mursal gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya majlis mursal ini adalah penggunaan kata dengan makna selain makna aslinya berdasarkan hubungan selain keserupaan. Dan majlis mursal ini terjadi karena adanya qarinah atau petunjuk yang menghalangi pemaknaan secara hakiki atau hakikatnya, seperti itu. Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.